Tujuan kita melakukan praktikum FTTH ini adalah untuk memahami secara komprehensif mulai dari topologi jaringan FTTH, kemudian proses instalasi fisiknya, kemudian teknik splicing fiber optik, kemudian konfigurasi perangkat ONT-nya, hingga pengujian dan dokumentasi jaringan FTTH. Jadi melalui praktikum ini kita dapat mendapatkan pemahaman teknis yang mendalam tentang instalasi jaringan fiber optik, kemampuan melakukan splicing sesuai standar industri. Nah, kemudian keterampilan konfigurasi perangkat berbasis passive optical network, serta kemampuan kita untuk troubleshooting atau masalah-masalah yang kita hadapi selama mengerjakan praktikum FTTH. Kemudian landasan teori tentang konsep dan komponen utama dalam jaringan FTTH ini. FTTH merupakan arsitektur jaringan yang menggunakan serat optik dari central office hingga ke konsumen atau ke pelanggan. Kemudian sistem ini didukung oleh teknologi PON yang memungkinkan satu serat optik dari OLT dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan. Nah, komponen utamanya yang pertama ada OLT atau Optical Line Terminal, yaitu perangkat yang berada di sisi provider. Nah, OLT berfungsi untuk agresif traffic, kontrol bandwidth, manajemen autentikasi, dan monitoring seluruh ONT yang terhubung. Kemudian yang kedua ada ODC, yaitu Optical Distribution Cabinet. Nah, titik ini di distribusi pasif yang berisi optical splitter, fungsinya untuk membagi sinyal dari satu feeder fiber menjadi multiple distribution fiber yang menuju ke pelanggan. Selanjutnya ada ONT atau Optical Network Terminal Unit. Nah, perangkat di sisi pelanggan atau konsumennya yang mengonversi sinyal optik menjadi sinyal elektrik untuk perangkat end user seperti komputer atau alat. Nah, sekarang saya akan membahas detail teknis tentang proses splicing fiber optik yang saya lakukan kemarin. Jadi, splicing adalah proses menyambung dua ujung serat optik secara permanen menggunakan alat yang disebut fusion splicer. Nih, yang seperti ini. Keunggulan metode ini adalah menghasilkan loss atau redaman yang sangat rendah, umumnya kurang dari 0,1 dB. Nah, proses yang saya lakukan yang pertama ada stripping fiber, mengupas coating atau pelindung fiber. Jadi pertama pakai lubang yang kedua itu mengupas kabelnya, kemudian ke nomor 3 untuk membersihkannya, lalu cleaning menggunakan alkohol. Jadi membersihkan core fiber dari kotorannya. Selanjutnya clipping, pemotongan fiber dengan sudut 90 derajat yang sempurna. Nah, setelah dipotong ini jangan sampai terkena benda atau apa, jadi dia nanti ujungnya nggak rusak lagi. Kemudian yang keempat yaitu fusion. Nah, ini adalah proses penyambungan dengan pemanasan menggunakan HRC display. Nah, di sini menggunakan optical fiber fusion splicer. Di sini saya dapat 0,01 dB. Kemudian setelah disambungkan, kita harus memasukkan ke dalam protection splice, nanti habis itu dipanaskan. Jadi untuk melindungi hasil splicing dengan sleeve. Jadi kualitas splicing sangat menentukan performa jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi praktikum yang saya gunakan. Jadi di sini perangkat utama yang digunakan yaitu OLT, terus ONT ZTE 460, lalu ODC dengan optical splitter, fusion splicer untuk proses splicing, optical power meter untuk pengukuran, fiber cleaver, fiber stripper, serta material seperti kabel fiber optik, drop cord atau feeder, pigtail, konektor ST, kabel UTP, dan laptop untuk konfigurasinya. Nah, bisa dilihat topologi jaringannya. Di sini ada arsitektur FTTH, ada upstream menuju OLT
koneksi upstream, kedua untuk koneksi ke pelanggannya, yaitu di ONT ZTE. Nah, setiap splicing diukur redamannya untuk memastikan kualitasnya terjaga. Kemudian tahap ketiga yaitu terminasi konektor dengan memasang konektor ST pada PL dan melakukan testing continuity seterusnya. Lalu tahap keempat yaitu login ke web interface ONT untuk konfigurasi PPOE, LAN, dan VLAN. Kemudian verifikasi koneksi ke ONT. Nah, tahap terakhir yaitu testing dan verifikasi. Jadi dari proses splicing, saya lakukan dua titik splicing yang sangat krusial. Lalu splicing pertama menghubungkan upstream ke ONT ZTE 600 dan splicing kedua ke arah ONT. Nah, selanjutnya hasil pengukuran, saya mendapatkan hasil optical power sampai minus 21 dB yang masuk kategori kondisi baik karena berada dalam stage optimal minus 15 dBm hingga minus 28 dBm. Kemudian splice plot titik pertama yaitu ada 0,1 dBm semula kapal loss. Kemudian yang kedua splice lossnya itu 0,1 dBm. Nilai loss yang sangat rendah ini menunjukkan kualitas splicing yang sangat baik dan sesuai dengan standar industri telekomunikasi di mana nilai di bawah 0,3 dBm per splice point dianggap acceptable. Nah, di sini saya melakukan konfigurasi ONT.E. Setelah login ke web interface, saya mendapatkan informasi device yang sebagai berikut. Selanjutnya yaitu konfigurasi ONT-nya. Pertama, di sini saya konfigurasi untuk koneksi ke jaringan provider dengan tipenya PPOE untuk autentikasi. Kemudian di sini saya memasukkan username mahasiswa dan passwordnya 123.1-8 sesuai ketentuan yang dijelaskan oleh Sandi. Kemudian modenya root untuk routing traffic, lalu artinya enable untuk memungkinkan multiple client berbagi satu koneksi. Setelah konfigurasi disimpan, ONT berhasil melakukan autentikasi PPOE dan mendapatkan IP address dari ONT dengan status koneksi hubungan. Nah, selanjutnya saya konfigurasi LAN. Jadi untuk jaringan lokal di sisi pelanggan mengikuti di sini saya konfigurasi IP address-nya 192.168 INPS 11.1 dengan subnet masknya 124.255.255.255.0. Kemudian networknya di sini saya kasih 192.168.11.0/24. DHCP servernya saya checklist untuk memberikan IP otomatis ke klien, lalu range-nya dari 11.2 sampai 11.254. Ini memberikan kapasitas untuk 253 klien dalam satu jaringan LAN. Selanjutnya di sini saya konfigurasi WLAN dengan untuk konektivitas kabelnya. Nah, di sini SSID-nya saya masukkan NPM 23.511. Kemudian security-nya saya pilih WPA2TS dengan enkripsi AES. Nah, dengan password 1-8. Saya memilih verification datanya ini dikarenakan kadar keamanan wireless yang bagus dan kompatibel dengan sebagian besar perangkat klien modern. Pengaturan ini memastikan konektivitasnya kabel yang aman dan stabil bagi perangkat klien. Nah, sekarang saya tunjukkan hasil dari testing yang saya lakukan. Ini ada hasil pengukuran optical power-nya. Lalu di sini ada testing client. Ini client wired mendapatkan IP 11.2. Kemudian ini sisi client wireless-nya dengan mendapatkan IP 192.168.11.3 via Wi-Fi. Ini via kabel. Nah, kedua klien berhasil terhubung ke internet.
meliputi ada PPOE, LAN, dan WLAN dengan security WPA/PSTI, memastikan konektivitas yang stabil dengan latensi rendah untuk klien baik wide maupun wireless. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya boleh, Rizky. Kenapa sih memilih mode PPOE pada konfigurasi ONT dibandingkan CP ataupun BIOS? Alasan utamanya karena udah ditetapkan oleh Pak Andi. Terus kenapa PPOE? Karena praktikum ini mensimulasikan autentikasi pelanggan seperti pelanggan USE. Kemudian PPOE memungkinkan pengguna username dan password. Kayak saya masukkan saja dengan mahasiswa sama passwordnya yang sudah ditentukan. Kemudian menyediakan session management sehingga OLT bisa memonitoring setiap ONT. Kemudian lebih aman karena harus melewati autentikasi. Ya, jadi tadi di OPM itu ada hasilnya jadi nilai minus 21 dBm ini dianggap ideal karena berada di tengah range optimal, yaitu minus 15 dBm sampai minus 28 dBm. Jadi jika power terlalu tinggi mendekati minus 10 dBm, ONT ini bisa mengalami saturasi dan koneksinya nggak stabil. Tapi kalau misalkan powernya juga terlalu rendah, lebih kecil dari minus 28, maka sinyalnya bakal sering putus, throughputnya turun, latensinya meningkat, lalu ONT-nya juga bisa gagal sinkron dengan OLT. Karena nilai saya minus 21 dBm itu memberikan margin aman untuk degradasi sinyal di masa depan. Ada yang ingin bertanya lagi? Misalkan pas udah kita kalau butuhnya terbelah ujung sana sama di sana, ada dua titik lain ya. Nah misalkan nih dalam skala kita di OPM itu kan ada 13 sampai 28 atau 25 ya, misalkan jadi minus 30. Nah kira-kira kalau misalkan udah kayak gitu, troubleshoot yang bakal dilakukan apa? Kalau saya misalkan dapatnya minus 30, langkah yang bakal saya lakuin pertama periksa hasil simulasinya, kemudian yang kedua cek konektor SI-nya, detailnya, kemudian ukur OPM-nya yang kayak gini dari beberapa titik, kan kita ada 2 titik dari titik satu sama titiknya lagi. Kemudian periksa pad cord atau ground cord-nya, karena sedikit tekanan atau bending radius yang terlalu kecil bisa meningkatkan loss-nya, makanya itu tidak bisa. Kemudian resplice